Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah klik video ini dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Di podcast Honorable kali ini kita akan ngobrol bersama Mas Doi dari si Bineka. Sebelumnya mau berterima kasih kepada teman-teman sedulur-sedulur sehu yang udah support channel ini. Tonton videonya sampai beres ya. Assalamualaikum Mas Doi, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mas Doi? Alhamdulillah baik. Sibuk apa sekarang Mas Doi? Ya tetap ya sama kayak dulu, tetap biasa kerja swasta. Katanya punya usaha apa tuh Mas Doi? Usaha di bidang sablon kaos. Mau bikin jaket bisa, Jaket kemeja bisa. jaket kemeja, mau bikin kaos acara juga bisa ya. Pokoknya konversi Pesen. lah. Nanti linknya ada di punya bawah. Sosial media, Sosial TikTok, media, apa mungkin YouTube. saya emang nggak terlalu sosmed lah intinya, cuman paling Facebook sama IG. Ya. IG atau Facebook saya teh Mas Doi T-shirt. Mas Doi T-shirt. Salam ya Mas ya buat anak-anak Bineka ya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ini Mas Doi mau nanya-nanya asal mulanya CB Bineka. Awalnya gimana itu Mas Doi? Asal mulanya itu dulu tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 kalau nggak 2006, saya agak-agak lupa kan waktu itu. Sebelum ada acara Jamnas di Kiara Payung Ya, dulu. Nah, itu kan awal-awalnya kan kita cuman saya kan orang perantau lah, ya. perantau kan. Kebetulan saya perantau dari Jawa Timur, Sukasebe, ketemulah sama perantau-perantau di sini. Ada orang Medan, orang Aceh, sering ngumpul. Makanya dari situlah mulai punya ide gimana kalau kita istilahnya ngedirin klub lah. Waktu itu kan masih sepi. Akhirnya mau bikin klub dulu teh, ada teman malah bilangnya gini, Mas kalau gimana CB Lovers katanya dulu ya kan pernah. Wah, jangan, kayaknya kurang pas lah waktu itu kan. Akhirnya dari situlah namanya Mas Heru, orang Medan, ya orang Jawa, keturunan Jawa tapi kan di Medan. Cuman gimana kalau kita ngambil dari simbol Pancasila itu kan bermacam-macam, itu kan budaya ya, jadi kan satu ya. Jadi satu Bhinneka Tunggal Ika itu kan dari kata Bhinneka itu kan berarti bermacam-macam tapi satu ya. Nah, makanya disitulah mulai ya ngumpul-ngumpul di klub. Cuman pasti berdirinya pasti dulu 2011 kalau nggak salah. Itu teh 2000, itu teh Mas? 2011 teh dulu. Jadi waktu itu cuman acara syukuran, bukan dideklarasikan di Jater. Waktu itu di mana sih? Dago ya? Di Dago, di Dago Pakar, Dago Pakar. Waktu itu ada, saya cuman ngundang sama Gimbal sama Pak Eri, cuman itu aja sama anggota. Cuman bikin tumpeng lah waktu itu. Nah, terus mulai banyak anggota, nah makanya terus deklarasi di Jater itu tahun 2018 itu kan. Sambil acara itu teh 5 tahun anniversary sambil deklarasi waktu itu. Kalau ya awal mulanya cuma seperti itu sih. Pendirinya berapa orang? Lima Dulu orang. awalnya pendirinya sebenarnya cuma saya sama Mas Heru itu orang Medan, sama namanya Simba itu orang Temanggung. Aslinya sebenarnya mah cuma 3 orang dulunya, 3 orang. Ketemuan bagus sama si Radit orang Aceh itu jadi 5 lah. 5 dari situlah. Dulunya kan karena masih sepi lah. Nah, akhirnya dari situ mulai kopdar, mulai rame. Ya itulah semenjak deklarasi itu malah mulai banyak. Ya, kalau anggota mah sekarang kalau misalkan nggak pada keluar kota atau pindah apa ya ada sekitar 40 sampai 50 orang, tapi kan sudah di luar kota apa. Kalau yang di Bandung aktif mas sekarang paling sekitar tinggal ya 20 sampai 30 orang lah. 25-30 lah. Sampai Bineka berarti mayoritasnya bebas ya. Bebas. Jadi nggak harus di kota Bandung. Nggak. Jadi karena makanya disebut Bineka itu mau orang mana bisa ya, gitu kan. Makanya Bineka. Oh, emang aneh kan? Biasanya kan kalau klub motor itu identik nama daerah gitu kan. Nama daerah. Kalau misalkan nama misalkan HCB atau apa, nama daerah Bekasi. Nah, makanya kita nggak ngambil nama daerah karena kan anggotanya bermacam-macam daerah.
perantauan lah intinya. perantauan lah intinya. Dari dulu sampai sekarang sekrenya di mana? Dulu sebenarnya sekretariat itu di rumah saya di Cileunyi dulu, di Cileunyi di apa tuh namanya Bumi Langgeng, komplek Bumi Langgeng. Dulu kan setiap tamu dari mana-mana itu pasti ngepostnya di saya dulunya dulu. Nah, terus waktu itu semenjak saya pindah di sini, sementara sebenarnya sekretnya tetap di sini juga. Dan tapi kan kemarin karena corona itu kan belum itu lagi lah. Dulunya mah di Cileunyi sekretnya. Karena si corona si itu corona. jadi Iya, karena si pergerakan persebean jadi terhambat. Alhamdulillah sekarang udah normal. Dari dulu member yang paling aktif masih ada sekarang? Masih. Jadi CB Bhinneka juga dulu alhamdulillah juga udah yang ke nol itu 1, 2, 3 orang. Dulu termasuk aktif. Sebenarnya dulu yang paling aktif namanya dia masih muda si Ari, teman sekarang kuliah mungkin kesibukan kuliah jadi guru kan ngajar lah. Udah nggak terlalu itu, mungkin sekarang mah yang aktif mah si Yogi Doyok lah. Dulunya saya sendiri juga aktif dulunya ada. Pokoknya acara kemana-mana itu pokoknya setiap acara mau di Jawa mau di mana pasti ada perwakilan satu dulu mah. Ya sekarang mungkin kan karena kondisi lah ini juga mau ditata ulang mudah-mudahan kedepannya itu mau istilahnya dimulai lagi lah, bangkit lagi lah, ditata kembali dah. Mudah-mudahan juga ya mudah-mudahan tahun depan, kalau enggak ya tahun depan lah paling secepatnya tuh mau bikin acara sih. Rencana itu ya mudah-mudahan terlaksana ya Mas ya. Doanya lah Disupport. Dari dulu ketuanya sampai sekarang siapa Mas? Ya itu tadi saya itu juga. Jadi ketuanya saya sendiri. Sebenarnya dulu emang pemilihan ketua, wakil ketua. Kalau wakil ketua itu namanya Mas Roni, orang Pati, Jawa Tengah juga. Cuman dia kerja di Gria Pahlawan, ya, buka di situ kan, punya bengkel kunci dia di situ. Kalau bendaharanya orang Ledeng namanya si Jo itu. Kalau sekretarisnya mah Dery saya sama namanya Dedi, sekretaris 2 itu sebenarnya si Dedi itu. Cuman sekarang di Sulawesi, aslinya orang Jambi. Nah, makanya itu kan banyak anggotanya itu orang Jawa. Sekarang di Sulawesi dia belum kesini lagi. Jadi ketuanya masih Mas Doi sampai gitu. sekarang Kan biasanya tiap klub ada periode kan ya. Sebenarnya itu ada periode waktu itu udah sampai 5 tahun saya teh rapat pemilihan tetap ke anak-anak nggak ada yang mau. Terus gimana ini harus diganti, bukan apa-apa. Saya itu sebenarnya pengennya malah justru diganti. Siapa tahu dengan gantinya ketua yang muda-muda mungkin lebih bagus pemikirannya daripada saya, mungkin lebih. Nah, di samping itu kan ya siapa tahu kalau apa-apa itu memang harus diganti. Jadi diganti itu biasanya ada terobosan-terobosan baru. Jadi biar nggak monoton lah istilahnya kan. Tapi dah anak-anak tapi tetap kekeh ya wes lah nggak masalah. Tapi ini emang nanti sebelum acara ini nunggu ada satu anggota lagi dari Sulawesi kan dia dinas di sana lah. Nanti kalau udah pulang nanti kan emang itu termasuk orang yang dituakan juga kan di Bhinneka, makanya nanti mau di regenerasi kepengurusan lagi rencana. Karena dia CB Bhinneka itu pure CB atau campur gitu Mas. Kan kebanyakan orang CB ya, CB gitu kan. Tapi kan sekarang CB ada classic bike, ada city bike kan beda-beda. Kalau CB Bhinneka sendiri, jadi CB Bhinneka ya emang kita kan nginduknya karena di CBI. Ya cuman namanya sebenarnya kalau masalah motor mah ya ada yang pakai GL, ada yang pakai 70. Ya bahkan mungkin kadang-kadang pakai motor trail apa sebenarnya cuman ya tetap kita yang diutamakan kan karena CB namanya kan. Sudah emang awalnya kan ya kita juga sepakat namanya juga awalnya juga kan yang dulu mau ngedirikan tuh awalnya emang CB Unggul aslinya, tapi kan ya kita makanya nggak bisa karena orang pengen ikut masa motor kamu harus dijual harus dibeli juga kan nggak bisa gitu juga ya soalnya kan misi kita kan bukan masalah motor itu kan sarana sebenarnya kan silaturahmi. Mau motornya apa-apa juga bebas, yang penting jalin silaturahmi itu sebenarnya mas silaturahmi, jadi biar semakin banyak teman, semakin banyak kalau orang banyak teman itu kan jadi hidup juga agak nyaman lah.
Dan ini syarat masuk anggota ke CB Bhinneka apa? Sebenarnya kalau dulu persyaratannya dulu. Tapi sekarang juga kan ada anggota baru karena kemarin karena kondisi itu kan jarang tuh. Dulu mah persyaratan pertama itu nggak ada yang kayak kan biasanya teh di apa itu namanya teh sampai ada yang dibully atau enggak. Iya. Kalau kita mah persyaratan pertama satu, yang penting dia harus 3 kali touring keluar provinsi. Provinsi lah. Pokoknya misalkan ada acara di Jawa Tengah, dia dapat 1 kali. Terus misalkan acara di Banten 1 kali. Minimal 3 kali lah keluar provinsi itu. Persyaratan cuma itu aja aslinya. Enggak Kalau masalah sampai motor bebas lah ya. bebas lah gitu. Jadi jadi itu kan buat mental satu, keduanya kan dia juga itu juga berangkatnya sengaja nggak boleh bareng. Jadi biar dia punya pengalaman di jalan, punya orang. Traveling sendiri lah Nah, ya. jadi kecuali kalau ada trouble baru koordinasi nanti saya ngangkat di daerah mana lagi gitu paling. Cuman itu unggul paling. Lokasi kopdarnya Lokasi dari di mana tuh Mas? dulunya kita itu kopdar itu di Jawa jembatan apa? Pasopati. Bukan, Dago di Dago depannya CB Obis dulu pernah di situ. Kalau awal-awalnya justru di Kampung Aceh. Kampung Jadi Aceh. depan restoran mie Kampung Aceh. Dulu jadi situ karena ada anggota juga orang Aceh kan. Cuman di sana kan di kota pisan kan kurang leluasa lah. Akhirnya pindah. Kita nyari tempat. Nah, kebetulan ada anggota banyak di Suropati waktu itu. Akhirnya ada kantor dinas pertanian, kantor pertanian lah sebelum Gazipul. Nah, disitulah akhirnya kita ngobrol koordinasi sama Sapam di situ, sama yang orang kantornya diizinin lah, disitulah tempat kopdarnya di situ. Dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah. Touring yang paling berkesan kemana Mas? Touring yang paling berkesan itu sebenarnya saya itu waktu itu ke NTB. NTB. Jadi ini waktu pertama kali saya itu touring. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2015. Tahun 2015 itu jadi ceritanya gini. Istri saya itu pengen ke Bali waktu dulu. Sampai dia saking pengennya ke Bali, dia itu dulu waktu muda itu sering jadi foto itu cuman di belakang apa itu namanya spanduk tapi yang ada gambarnya Bali. Saya kepengen di Bali. Nah, itulah. Jadi saya kan sebagai suami, wah ya udah nantilah suatu saat saya. Akhirnya sama istri pertama belum rombongan sama klub. Itu tahun 2015 itu sama istri cuman 2-an lah. Jadi waktu itu juga saya udah wanti-wanti ke istri, ini kan jauh perjalanan, kita hanya berdua, jadi namanya resiko pasti hujan, panas, segala macam lah, itu di jalan pasti ada. Pokoknya dengan satu syarat, saya akan 2-an, tapi nggak boleh ngeluh di jalan. Akhirnya istri mau, ya alhamdulillah itu sampai terlaksana, saya sampai 2 bulan waktu itu sama istri. Terus yang kedua rombongan itu sengaja, jadi ada 6 anggota waktu itu. 6 anggota itu juga saya rombongan itu misi touringnya namanya touring silaturahmi Jawa Bali Lombok waktu itu. Cuman kita akhirnya sampai Sumbawa mana sampai sebenarnya kita itu mau ke NTT waktu itu. Cuman waktu di Sape penyeberangan waktu itu ada badai. Itu juga pas di pelabuhan apa nih namanya nih kalau yang di Pototano itu kan sempet itu apa badai. Cuman kita alhamdulillah bisa ke Sumbawa. Waktu itu memang rencana sebenarnya sampai NTT, cuman karena kondisi lah. Soalnya waktu kapal penyeberangan tuh kita diantar sama CB Sumbawa itu ke sana ke Pelabuhan Sape itu katanya bisa Mas, tapi harus nunggu 2 atau 3 hari kapal saya. Itu juga belum tentu itu sehari juga kapalnya kan sekali. Akhirnya daripada kita ambil risiko bisa ada apa-apa, pulanglah. Tapi ada cerita sampai wah banyak lucunya di sana tuh. Ada namanya anggota tuh namanya TB. Waktu itu namanya di Sumbawa itu kan banyak sapi dilepas ya. Sama kambing lah, sama kambing. Kita itu. Nah, saya kan di depan. Waktu saya di depan, nah saya itu kok liatin di spion tuh loh, kok pada nggak ada. Saya teh waktu itu balik arah, ternyata si TB itu jadi sebenarnya tuh di sana kan rombongan sapi itu. Nah, saya udah ngasih tanda sapi itu mau nyebrang ke kanan. Saya tanda kanan, ngesen kanan sama kaki saya itu saya turun kanan. Ya saya udah lolos dari sapi itu. Ya di belakang nggak tahu emang rada jauh mungkin jaraknya kan. Saya udah nggak merhatiin. Ternyata sapi yang ke kanan rombongan balik ke kiri.
Lah si TB lah akhirnya nubruklah sapi. Padahal dia saking ketakutannya malah habis nubruk sapi itu bukannya malah saya balik, dia tuh malah kenceng langsung loh. Lah si TB kenapa itu kan saya bingung malah. Lah mungkin karena ketidaktahuan di Sumbawa itu kan katanya karena kita tidak tahu katanya kalau di misalkan nabrak sapi harus denda apa-apa. Ternyata enggak di sana itu kebetulan ada CB Sumbawa namanya Mas Black itu polisi dia. Dia anggota CB Sumbawa itu intel dia di sana malah ngasih tahu akhirnya pulang sampai rumah Mas Black itu diceritain. Sebenarnya mah jangan kabur dan nggak apa-apa justru malah yang punya sapi yang kena denda katanya gitu gitu. ya karena ketidaktahuan kan akhirnya walah kabur itu sampai spakbor pecah segala macam sapinya sampai di pinggir jalan loh bro terus kejadian satu lagi namanya Mbah itu juga itu saya juga pas itu teh di Lombok waktu itu di Gunung Rinjani hujan besar itu hujan besar jalannya kan naik turun kita kan mau ke Lombok Utara ini Lombok Utara mau lewat Lombok Utara gara-gara udah masuk Rinjani ternyata di situ longsor mau balik lagi ke arah jalan awalnya nggak bisa akhirnya gimana mau nggak mau lewat Lombok Utara padahal jauh harus muter ada 2 jam sekitaran 2 jam akhirnya kita lewat Lombok Utara nah, waktu itu kan jalannya ekstrim di sana teh naik turun yang namanya Mbah itu mungkin kan dia emang biasanya mah dibonceng karena naik sendiri karena yang satu kan balik dari Bali waktu itu teh nggak ikut sampai ke Lombok dia naik bis karena nggak kuat lah akhirnya mungkin direm terus pecahlah tromol itu sampai untungnya alhamdulillahnya motor terus dilempar ngangsang ke pohon mangga atau semak-semak dianya lompat kalau nggak itu ke jurang akhirnya tromol pecah akhirnya sama si Jojo bisa dibenerin bisa mas sambil step akhirnya saya dikasih kontak waktu itu CB Lombok Utara dia kepala desa malah di sana suruh nginep lah di kepala desa itu malah dikasih tromol dikasih segala macam dikondisikan lah di sana lah disitulah akhirnya kita bisa akhirnya kita kembali lagi ke Lombok di anak LCBC kalau biasa kan kalau saya di sana itu jadi suka nginep di ketua LCBC Lombok namanya Mas Budi kalau enggak ke Mas Erwin itu yang dekat Pelabuhan Lembar karena ya saya juga kan sama Mas Budi itu dekat waktu dulu Mas Budi itu kan orang Tasik istrinya Tasik. kebetulan ya dulu nikah dari Bandung ke Tasik itu saya yang ngantar sama anak-anak Alboder Ciawi si Bulan itu waktu itu ya pokoknya kesan-kesannya mah ya saya emang dulunya saya itu walaupun sendiri berangkat sebenarnya saya tuh emang sukanya di jalan dulunya karena sekarang mah kondisinya mudah-mudahan nantilah akan kembali lagi ya tetap keluar lagi mungkin dikondisikan lah buat touring-touring buat sekarang gitu. Karena udah normal lagi gitu Mas ya. Ya kemarin karena ya itulah kondisi ya gimana. Suka dukanya mainin motor klasik apa itu Mas? Kalau kedukanya itu saya itu ya masih duka mah pasti ada lah ya. Tapi nggak terlalu saya pikir kalau karena saya nikmati jadi ya enjoy ya namanya duka mah ya biasa sama istri dulu ke Lampung itu juga di Tangerang teh kehujanan tidur di pos ronda lah apanya biasa lah kayak gitu mah dan namanya juga di jalan kalau pengen nggak ada duka apa namanya kurang enak ya tidur di rumah nggak usah touringan gitu ya namanya juga tapi seneng weh dah dulu ya pokoknya di mana tidur mah pokoknya dulu kan biasanya kalau kecuali belum malam kan bisa dikondisiin di tiap kota kan memang kenal kita kan tapi kalau malam-malam kan kita juga nggak enak kan paling ya tidur di masjid atau paling pom bensin ya kayak gitulah paling di pom bensin kalau sukanya mah sebenarnya saya itu emang sukanya naik motor istri juga kebetulan naik saya mudik walaupun bukan acara touring naik motor sebenarnya karena sekarang kondisi ada anak dua kan nggak mungkin naik motor lah sebenarnya kalau cuma berdua saya sering mudik tetap naik motor sampai saya pernah itu mudik naik 70 saya dari sini ke sana sampai di Tawangmangu nggak kuat motor jalan Tawangmangu itu kan nanjak gitulah itu sampai nggak kuat jadi salut lah buat si mbaknya atau si ibunya gitu ya, jadi istri saya tuh alhamdulillah jadi mengerti gitu kan ya mendukung kan kebanyakan nih buat istri-istri iya sebenarnya tipnya dari saya ya untuk teman-teman yang lain lah ya sebelum menikah itu ya kalau saya pribadi ini mah ya saran lah saran mau dipakai mangga nggak dipakai juga nggak apa-apa bisi saya juga kan
itu. Nah, istilahnya kan sebelum menikah itu harusnya misalkan baru kenal apa harus dikasih tahu istri itu, maksudnya sering diajakin, jadi diajakin ke acara atau sering jadi dia kan tahu jadi kopdar, atau jangan sampai nanti jadi istri nggak tahu, tahu-tahu akhirnya oh CB itu kayak gitu, akhirnya marah-marah we Iya, taunya, karena pasti taunya yang negatif iya. padahal di situ Banyak yang banyak positif. positif. Soalnya ada cerita itu, ini mah yang nggak saya sebutin lah, ada di anggota BNK juga gitu. Jadi karena istrinya karena ketidaktahuan Iya. lah, dia teh kan taunya pas ada acara, dia akhirnya biasa kan anak-anak suka moto atau anu diupload di Facebook lah, akhirnya kan tahu istrinya Iya. mungkin berteman sama temennya itu kan, akhirnya tahu malah istrinya akhirnya marah-marah, pantesan ke uwi-uwi katanya gitu. Yes, ternyata gini 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 ya gitu, karena ya karena itu tadi belum istilahnya kan Belum tahu lah. sebelumnya nggak dikasih saran atau maksudnya diajakin atau apalah. Sebenarnya kalau udah kerap ada banyak, saya juga istilahnya teman anggota BNK itu malah justru kebanyakan itu yang udah nikah, yang bujang itu bisa dihitung, malah justru kebanyakan udah berkeluarga lah, keluarga, jadi ya Jadi itu. enaknya jadi Mm-mm. di saat misalkan mau touring juga kan istri Iya, tahu, apalagi ikut kan lebih enak ketika iya. sambil main gitu Ya kan. emang sih sebenarnya ya namanya hobi motor mah tetap yang prioritas mah keluarga. Keluarga. Tapi kan gimana caranya kita jadi hobi itu jangan sampai mengganggu keluarga istilahnya. Istilahnya ganggu yang di rumah lah Iya. istilahnya. Biar saling lah, saling gimana bagusnya lah istilahnya. Masuk ke CB Jabar zona 5 itu dari tahun berapa tuh Mas? Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2011. 2011. 2011-an. 2011. Itu pas baru-baru pertama Iya CB baru Jabar. baru pertama CB Jabar lah, udah kita juga udah masuk, karena kan kita juga sebelum masuk ke Jabar juga udah pada kenal sama pengurus-pengurus Jawa Barat, orang-orang Jawa Barat itu kan udah kenal saya sama orang, seperti dulu kan ketua CB Jabar itu Kang Uno Indramayu itu kan udah sebelumnya juga emang udah kenal, jadi kan gampang. Jadi langsung masuk aja gitu Langsung ya masuk biar aja. nambah Nah, erat gitu. karena kan kita juga kan memang misinya namanya juga di klub motor kan cari saudara, makanya kalau masuk ke Jabar kan otomatis kan akhirnya lingkupnya besar gitu kan. Nah, jadi kan akhirnya ya disitulah kita bisa kalau ada apa kan saling dibantu, karena kalau misalnya kita nggak buru-buru masuk misalkan berdiri sendiri kan pasti repot, bisa ada pas kita keluar di jalan kemana-kemana kalau nggak ada yang kenal kan pasti repot, beda sama terorganisir istilahnya ikut nginduk di dulu kan misalkan di Bandung Plade nanti nginduk ke Jabar kan jadi enak Iya. kalau ada apa-apa. CB Bineka pernah bikin anip berapa kali tuh Mas? Ya anima pertama itu ya cuman ya pokoknya potong tumpeng syukuran lah, waktu itu pertama kali itu di Dago Pakar di Tebing Keraton, jadi pertama kali waktu itu. Yang kedua acara deklarasi itu ya di Ciater itu tahun 2018 2017 atau 18 itu kan 2018 ya itu ya yang terakhir, jadi dua kali. Tapi rencana mudah-mudahan ini kedepannya ini mau ya bikin acara yang ya mungkin dibilang rada meriah lah Ya, ya, mudah-mudahan semoga terlaksana ya, acaranya ya. disupport Nah, insya Allah tahun depan Mas ya. ya. Di bulan apa tuh Mas? Perkiraan bocoran-bocoran Di sedikit. perkiraan mah bulan Juli. Berarti setahun Juli. lagi lah Ya, ya. setahunan. Pertanyaan terakhir ini Mas. Nah, Eh, Harapan kedepannya buat CB Bineka apa gitu? harapan kedepannya mah yang jelas mah pertama ya mudah-mudahan CB Bhinneka itu tetap guyup rukun lah. Amin. Kita kan memang visi misinya kan seduluran lah, nyari seduluran, nyari silaturahmi lah, biar karena kebanyakan CB Bhinneka itu kan dari berbagai macam kota, berbagai macam mungkin Suku provinsi, lah. suku lah, nah, itu sebenarnya kan misi kita kan menyatukan ya seperti slogan CB kan menyatukan Nusantara ya, Ya. kita kan emang menyatukan dulu kan memang dari awalnya kan orang merantau dari sini kan jadi satu ya, sesuai dengan kesukaannya mungkin di motor. Nah, dari situlah ya makanya ya paling ya karena untuk mempererat
mempersatukan kadang-kadang kan karakter orang beda suku, beda bahasa, Iya. beda itulah kan memang susah itu. Tapi dengan terbentuknya CB Bhinneka itu kan kita jadi banyak. Makanya kalau kita pergi ke misalkan ke Sumatera, di sana juga ada, misalkan ke Jawa atau apa. Nah, itu sebenarnya visi misinya mah cuma menyatukan itu. Makanya kita juga kan punya slogan teh nggak panjang, cuma dua kata, kita satu kan. CB Bhinneka kata cuma kita satu. Kata-kata cuma itu aja. Ya mudah-mudahan harapan ke depan saya nanti ini kan mau regenerasi kepengurusan, mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru lebih maju, lebih solid, ya bisa istilahnya kalau saya pribadi itu kalau bahasa Jawanya sampai tuwek sampai elek tetap CB. Ya. Paham? Itu Saya nggak paham. kalau itu dibahasnya sampai tua, sampai walaupun jelek lah, Iya, udah tua kan pasti jelek ya, iya. keriput-keriput tetap CB. jiwanya masih B, walaupun istilahnya kolot ya, mungkin buat contoh seperti Abah Heri, mungkin kalau di Jawa itu ada Abah Koyum itu lah, jadi tetap jiwanya tetap CB walaupun mungkin kita kan nggak tahu tua masih kuat naik motor atau Iya. enggak, tapi kan jiwa kan Iya. bisa. Makasih ya Mas. Sami-sami. Aduh, udah Sami-sami. udah nyempetin podcast. Ya, Semoga CB Bhinneka jaya, sami-sami. solid, makin ngabret lah. Pokoknya CB Bhinneka. Apa slogannya tadi teh? Kita satu. Kita satu. Mungkin segitu video podcast sekarang. Ambil yang baiknya, yang jeleknya buang aja ya Mas ya. Ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.